Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita memasuki bab selanjutnya yaitu about router OS ya teman-teman. Di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama ada router OS, yang kedua router OS fighter, yang ketiga name type dan arsitektur. Di sini ada broad router OS, basic on OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Dapat diinstal di PC atau sebagai VM, standalone operating system berbasis Linux F3.3.5 kernel. Sebagai produsen perangkat jaringan mikrotik fokus pada produk router, baik berupa router OS maupun router board. Dari sisi software, Mikrotik memiliki sistem operasi khusus bernama Router OS yang dirancang untuk mengelola sebagai fungsi jaringan seperti routing, firewall, bandwidth, management, wireless, access point, hotspot, VPN, dan sebagainya. Router OS dapat dijalankan pada perangkat milik Mikrotik, seperti router board, atau diinstal pada PC biasa yang difungsikan sebagai router. Instalasi ini bisa dilakukan secara fleksibel, baik di perangkat fisik maupun lingkungan virtual seperti VirtualBox, VMware, sehingga VPS Virtual Private Server. Selain router OS, Mikrotik juga memiliki suite OS, yaitu sistem operasi ringan yang dirancang khusus untuk perangkat suite layer 2 dari Mikrotik. Suite OS menyediakan antarmuka sederhana untuk melakukan konfigurasi switching seperti FLAN, port installation, mirroring, dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan berbasis suite. Lalu di sini ada Mikrotik Router Board, yaitu built-in hardware board. Dibuat untuk sistem operasi router OS. Segala fitur biasa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus tersedia melalui dari low-end sampai low-end router. Mikrotik juga hadir dalam bentuk perangkat keras jaringan seperti router, switch, dan perangkat lainnya, baik yang bersifat kabel wired maupun nirkabel wireless. Perangkat keras Mikrotik dikenal fleksibilitas dan fitur-fiturnya yang lengkap, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai skala jaringan, mulai dari jaringan rumah kecil sehingga jaringan perusahaan berskala besar. Produk perangkat keras dari Mikrotik mencakup berbagai jenis perangkat yang dirancang untuk membantu membangun dan mengelola infrastruktur jaringan secara efisien. Berikut adalah beberapa kategori utama perangkat keras yang diproduksi oleh Mikrotik. Yang pertama ada router board. Router board adalah lini utama perangkat router yang diproduksi oleh Mikrotik. Produk ini tersedia dalam berbagai model dan spesifikasi, mulai dari level dasar hingga kelas enterprise, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dari skala kecil hingga besar. Router board dikenal sebagai fleksibilitas, daya tahan, serta fitur-fitur lengkap yang mendukung sebagai fungsi jaringan. Beberapa contoh dari router board yang umum digunakan antara lain RB2011 series, router serbaguna dengan berbagai port internet dan fitur wireless cocok untuk rumah atau kantor kecil. RB3011 series dilengkapi prosesor lebih cepat dan lebih banyak port ideal untuk jaringan skala menengah. Dan RB4011 series, router berperforma tinggi dengan kemampuan nirkabel yang andal digunakan pada jaringan kantor menengah hingga besar. RB1100 series, router kelas enterprise dengan banyak port dan fitur manajemen tarik canggih, cocok untuk kebutuhan personal dan ISP. Ada Clone Core Router CCR. Clone Core Router atau CCR merupakan lini produk kelas atas dari Mikrotik yang dirancang untuk performa tinggi dan kecepatan maksimal. CCR sangat cocok digunakan di lingkungan pusat data center, atau aplikasi jaringan berskala besar yang memerlukan pemrosesan tarif interbasik dan stabilitas tinggi. Beberapa seri populer dalam lini CCR antara lain CCR1009 series ditangani prosesor 9 core, ideal untuk menangani beban jaringan berat pada skala menengah hingga besar. CCR1036 series menggunakan proses 36 core
memberikan performa luar biasa untuk kebutuhan jaringan berskala besar. CCR 1072 series dilengkapi prosesor 72 core dirancang khusus untuk infrastruktur jaringan yang besar dan kompleks seperti ISP dan backbone jaringan. Ada Hub series. Seri Hub Home Access Point dirancang khusus untuk pengguna rumahan dan kantor kecil. Perangkat dalam seri ini menggabungkan fitur jaringan kabel dan nirkabel dengan antarmuka konfigurasi yang sederhana, sehingga mudah digunakan bahkan oleh pengguna non-teknis. Beberapa model populer dalam seri Hub meliputi Hub LED, router berukuran kecil dengan fitur dasar, ideal untuk kebutuhan internet dengan di rumah. HAP AC2 router dual band dengan koneksi nirkabel yang lebih kuat, cocok untuk rumah atau kantor kecil dengan lebih banyak perangkat. HAP AC3 menawarkan jangkauan dan kecepatan Wi-Fi yang lebih tinggi, cocok untuk pengguna dengan kebutuhan koneksi yang lebih intensif. Hex series. Series Hex adalah jajaran router berukuran kecil namun bertenaga, dirancang untuk rumah atau kantor kecil yang membutuhkan fitur jaringan lebih lanjut. Meskipun ukurannya ringkas, perangkat dalam seri ini menawarkan performa routing yang andal dan konfigurasi fleksibel. Beberapa model dalam seri Hex antara lain Hex router kecil dengan beberapa port internet dan kemampuan routing yang kuat ideal untuk pengguna rumahan dengan kebutuhan teknis yang lebih tinggi. Hex S memiliki semua fitur Hex, ditambah dengan port SFP untuk koneksi fiber, menjadikannya cocok untuk jaringan yang lebih kompleks atau kebutuhan kecepatan tinggi. Lalu ada switch series. Mikrotik juga menyediakan berbagai perangkat switch yang dirancang untuk memperluas jaringan kabel secara efisien dan mudah dikelola. Produk switch Mikrotik tersedia dalam dua kategori utama, masing-masing dengan fokus dan fitur berbeda sesuai kebutuhan jaringan. CCR series Cloud Router Suite merupakan gabungan antara router dan switch dalam satu perangkat. CRS menawarkan fleksibilitas tinggi karena mendukung fitur layer 3 melalui router OS, cocok untuk pengguna yang membutuhkan fungsi routing sekaligus switch dalam satu perangkat. CSS series Cloud Smart Suite dirancang khusus untuk fungsi switching layer 2 dengan sistem operasi Suite OS yang ringan dan antarmuka manajemennya sederhana, cocok untuk pengguna yang hanya memerlukan pengelolaan switch tanpa kompleksitas fitur routing. Juga menghadirkan beberapa perangkat nirkabel untuk memenuhi kebutuhan jaringan wireless, mulai dari access point, CPE Customer Permission Equipment, hingga solusi point-to-point untuk connect jarak jauh. Perangkat-perangkat ini dirancang untuk beragam skenario, baik indoor maupun outdoor. Beberapa seri perangkat nirkabel Mikrotik yang populer meliputi LHG series, CPE nirkabel dengan antena grid, dirancang untuk koneksi jarak jauh, ideal untuk solusi point-to-point atau akses dari lokasi terpencil. SXT series, perangkat multifungsi yang dapat digunakan sebagai access point atau CPE, menawarkan jangkauan nirkabel yang baik dan pemasangan yang fleksibel. WAP series, access point berukuran kecil cocok untuk pengguna indoor maupun outdoor dengan desain yang ringan dan tahan cuaca. Lalu ada Net Metal series. Mikrotik juga menyediakan perangkat nirkabel outdoor yang dirancang untuk kondisi lingkungan luar ruangan. Perangkat ini dibekali dengan casing tahan cuaca dan material yang kokoh, sehingga maupun bertahan dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim sekalipun tetap memberikan performa jaringan yang optimal. NetMental AC2 Access Point Outdoor berperforma tinggi dirancang untuk pengguna di luar ruangan dengan perlindungan ekstra terhadap air, debu, dan suhu ekstrim, menjadikannya ideal untuk koneksi wireless jarak jauh atau antara gedung. Ada E-Tape series. Mikrotik juga memiliki perangkat yang dirancang khusus untuk mobilitas tinggi, cocok digunakan dalam kendaraan atau situasi yang membutuhkan koneksi 4G Lite secara stabil saat berpindah lokasi. Perangkat ini menggabungkan fungsi router, Wi-Fi, dan modem seluler dalam satu unit yang ringkas. LTAP Mini, router berukuran kecil dengan dukungan 4G atau Lite dan Wi-Fi, ideal untuk pengguna mobile.
seperti di mobil, bus, atau lokasi lapangan yang membutuhkan konektivitas internet. Nirkabel secara praktis dan portable. Ada aksesoris. Mikrotik juga menyediakan berbagai aksesoris pendukung seperti antena eksternal, power supply, dan modul SFP yang dirancang untuk meningkatkan fungsionalitas serta memperluas kemampuan perangkat utamanya. Dengan beragam pilihan perangkat keras dan aksesoris di Mikrotik mampu menghadirkan solusi jaringan yang fleksibel dan scalable, mulai dari kebutuhan perumahan, kantor kecil, hingga perusahaan besar dan penyediaan layanan internet ISP. Lalu ada router OS Fighter, port 802.11a/BGNAC Wireless Network, routing RIP OSPF BGP, wrapping OSPF F3, firewall dan NAT, full customized, Linux based, QoS atau bandwidth, management point-to-point, signing PPT, PPOE, SSTP, OpenVPN, user management DHCP, proxy, hotspot atau radius dan lain-lain, tools, bandwidth, test, merge, ping, merge, dan lain-lain. Mikrotik menawarkan segudang fitur yang sangat powerful dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan jaringan. Fitur-fitur Mikrotik tidak hanya terbatas pada routing, tetapi juga mencakup dukungan untuk jaringan nirkabel, manajemen bandwidth, firewall, VPN, hingga manajemen pengguna. Semua fitur ini bisa tertanam dalam satu perangkat routing dalam routing board, RB, atau dibagi menjadi perangkat-perangkat khusus yang memiliki fungsi lebih terfokus. Yang pertama, salah satu fitur unggulan adalah dukungan untuk wireless network. Mikrotik telah menyediakan perangkat wireless baik untuk pengguna indoor maupun outdoor dengan standar teknologi seperti A atau B atau GN atau N atau AC. Untuk indoor tersedia perangkat seperti CAP, Key-Link Access Point. Sedangkan untuk outdoor tersedia pilihan untuk skenario point-to-point, misalnya SF, TSQ, LHG, AC, DYN, DIS, dan point multi-point seperti MT-Box atau Omnitix. Yang kedua, Mikrotik juga sangat kuat dalam hal routing, mendukung sebagai jenis seperti static routing, default route, serta dynamic routing, RIP, OSPF, BGP, wrapping, OSPF F3 baik untuk IPv4 maupun IPv6. Yang ketiga, selain itu, Mikrotik memiliki fitur firewall dan NAT yang bersifat fully customizable karena berbasis Linux. Firewall ini bisa digunakan untuk memblokir situs, membatasi akses media sosial di jam kerja, hingga melindungi jaringan dari serangan internal. Fitur NAT sendiri berfungsi untuk menginternalisasikan IP privat ke publik atau sebaliknya. Dalam hal pengaturan tarif, Mikrotik juga menyediakan fitur QoS (Quality of Service) untuk manajemen bandwidth. Dengan fitur ini, administrator bisa mengatur prioritas pengguna bandwidth seperti membagi bandwidth berdasarkan divisi atau memprioritaskan jenis tarif tertentu agar tetap stabil. Yang kelima, Mikrotik juga mendukung berbagai jenis point-to-point tunneling seperti PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN, dan IPsec yang umumnya digunakan untuk membuat koneksi VPN mengakses server dari jarak jauh dan keperluan jaringan aman lainnya. Untuk yang keenam, untuk user management, Mikrotik menyediakan berbagai layanan seperti DHCP untuk pemberian IP otomatis, web proxy untuk pengaturan akses web, dan hotspot untuk portal autentikasi pengguna sebelum bisa mengakses jaringan, dan radio server atau user manager untuk sistem manajemen penggunaan secara terpusat. Yang ketujuh, selain itu, Mikrotik juga dilengkapi sebagai tools bantu seperti bandwidth, test torch, match, ping, dan emergency monitoring seperti MRTG yang sangat berguna untuk analis dan pemeliharaan jaringan. Sebagai penutup, penting untuk diketahui bahwa Mikrotik bukan hanya sekedar router yang menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain. Di dalam satu perangkat yang sama, Mikrotik bisa menawarkan berbagai fitur lengkap yang sebelumnya hanya bisa dicapai dengan menggunakan beberapa perangkat terpisah. Namun, untuk skala besar, fitur-fitur ini juga dapat dipisah ke beberapa perangkat agar beban sistem lebih optimal.
Di sini ada beberapa simbol. Nah, seringkali teman-teman merasa bingung saat ingin membeli perangkat mikrotik, terutama ketika melihat deretan kode produk yang terlihat rumit. Misalnya apa? Sebenarnya arti dari kode perangkat seperti RB921UAGS 5SHP ACTNM, ternyata setiap kode produk mikrotik memiliki makna tersendiri yang mencerminkan spesifikasi dan fitur dari perangkat tersebut. Produk name yang akan kita bahas ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 3 simbol name series Internet Wireless, Word Optic Drop ST XT Mental HAGD Next CAP USDSB, Internet Naming. Itu contohnya yaitu RB600, 800, 1000 dan seterusnya. Seperti 110, 11200, 2011, 3011, 4001. Router clone, core router CCR, dan clone router switch CCR. Router port series, format penulisan kode produk mikrotik series sebagai berikut. Lalu ada kode lain yang ada di router port yaitu U. U yang berarti support port USB. A. Memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. A. More powerful CPU. G. Support port GB 5. 5. Support frekuensi 5 GHz. 2. Support frekuensi 2,4 GHz. 52 dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. DC Tower Vertical Host. Nah, di sini ada RP yang dimana artinya yaitu router 9900 series 5 Internet 2 wireless UE fitur board 5 AC 2 ND fitur wireless TC jenis casing. Nah, di sini termasuk kode-kodenya ya teman-teman. Lalu di sini ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan kinerja prosesornya, lalu software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, teman-teman bisa membuka situs webnya di www.mikrotik.com/download ya teman-teman.